قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله يتساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Ikhwatal Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahan kepada kita bersama sehingga dengannya kita masih bisa bersua berjumpa di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna dan tujuan untuk mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terkhusus dengan ibadah mulia yang akan kita lakukan, yaitu ibadah umrah dan juga ibadah haji. Semoga dengan kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita termasuk di antara firman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya di antara sifat seorang yang beriman, apabila disebutkan kepada mereka nama Allah, maka mereka akan bergetar hatinya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, bertambah keimanannya. Dan itulah yang ingin kita lakukan, terkhusus dikala kita berada di dalam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ingin kita sampaikan adalah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian salawat beriringkan salam semoga senantiasa tercurahkan wa junjungan alam Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara kewajiban yang dilakukan oleh mereka yang datang ke kota Madinah adalah berkunjung ke 5 tempat, dan di antara salah satu tempat yang dianjurkan bagi kita yang ada di kota Madinah adalah berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu merupakan di antara karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita yang ada di kota Madinah, sehingga mereka yang ada di kota Madinah, di antara salah satu kewajiban yang tidak boleh mereka lewatkan adalah berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya dengan adab dan etika yang harus kita ketahui. Karena apabila kita berbicara tentang adab dan akhlak, maka adab dan akhlak yang pertama adalah kepada Allah, dan yang kedua adalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru adab dan akhlak kepada manusia yang lainnya. Kita tidak akan bisa beradab kepada manusia kalau kita tidak beradab kepada Allah dan kepada Rasulnya. Dan di antara salah satunya dikala kita berada di kota Madinah, kita tidak jauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dianjurkan bagi kita berziarah ke perkuburan Nabi. Dan di antara adab kita berziarah ke perkuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, kita tidak boleh berziarah ke perkuburan Nabi dari jarak jauh. Artinya, ketika kita berada di kota Madinah, maka kita berusaha untuk dekat dengan perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sanalah nanti kita berziarah dan mengucapkan kalimat-kalimat yang indah. Kemudian dikala kita sampai di perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka adab yang berikutnya, jangan ada di antara kita yang menyibukkan dirinya dengan perkara-perkara yang lain, perkara yang akan melalaikan dirinya, atau perkara-perkara yang akan menghilangkan pahala daripada ziarah itu sendiri. Jangan disibukkan. Kemudian yang ketiga, di antara adab yang harus kita lakukan, tidak boleh bagi kita mengangkat suara di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlaku di kala Nabi hidup dan di kala Nabi wafat. Nabi hidup kita tidak boleh mengangkat suara di samping Nabi. Nabi wafat kita juga tidak boleh mengangkat suara di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang-orang yang beriman, jangan pernah kalian angkat suara kalian di atas suara Nabi, sehingga nanti ketika kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka tahan, misalnya kita sakit, berdesak-desakan, jangan keluarkan suara, apalagi berteriak, apalagi memanggil-manggil dengan nada yang keras. Itu tidak ada adab namanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 2 orang yang berasal dari Taif.
Kemudian dikala mereka datang ke kota Madinah, mereka mengangkat suaranya, didengar oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab? Umar bin Khattab tidak memanggilnya, karena takut nanti kalau Umar memanggilnya, suara Umar lebih tinggi dari suara Nabi. Maka Umar mengambil kerikil, dilemparkan kepada dua orang tersebut, sehingga dua orang ini mereka mengarah kepada Umar bin Khattab. Kemudian Umar memberikan isyarat, kemari kalian berdua. Kemudian dikala mereka sampai kepada Umar, Umar bertanya, dari mana kalian berasal? Mereka mengatakan, kami dari Taif. Apa jawaban Umar bin Khattab? Kalau kalian berasal dari Madinah, maka aku akan hukum kalian berdua. Kenapa kalian mengangkat suara kalian di samping suara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sehingga kenapa dianjurkan ikhwatul Islam, dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, kita tidak boleh berlama-lama berdiri di sana. Karena nanti kalau kita lama berdiri, banyak orang yang antri di belakang. Kalau seandainya kita berdiri, maka nanti akan terjadi dorong-dorongan, ada yang jatuh, keluar suaranya, terangkat suaranya, maka pada akhirnya tidak pahala yang kita dapatkan, tapi dosa yang kita dapatkan dikala kita berziarah. Karena kita tidak boleh mengangkat suara di samping perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, dan ini yang paling berat sedikit karena butuh menghafal, di antara salah satu adab berziarah ke perkuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan kita mengucapkan doa, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Inilah di antara adab yang harus dilakukan oleh seorang muslim, terkhusus mereka yang datang ke kota Madinah, dan kita sekarang berada di kota Madinah. Ingat kewajiban kita terhadap baginda Nabi yang mulia. Salah satunya adalah berziarah ke perkuburannya, dan berziarah ke perkuburan Nabi tentu dengan kalimat-kalimat yang indah. Dan di antara kalimat yang paling indah dikala kita berziarah ke perkuburan Nabi, maka ucapkan salam di sana, kemudian ucapkan salawat kepada Nabi, kemudian ucapkan kata-kata yang terindah agar Nabi senantiasa mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat itu terkumpul di dalam bacaan ini, Assalamualaikum ya Rasulullah wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyyan an ummati. Assalamualaikum ya Rasulullah, keselamatanlah untukmu ya Rasulullah, wa rahmatullahi wa barakatuh, rahmat dan keberkahan. Sallallahu wa sallama wa baraka alaika, salawat, salam, keberkahan semuanya untukmu ya Rasulullah. Wa jazaka afdala, semoga Allah memberikan balasan yang paling mulia, yang paling afdal untukmu, ma jaza nabiyyan an ummati, sebagaimana Allah memberikan balasan kepada para nabinya. Itu merupakan di antara doa yang kita baca dikala kita berziarah ke perkuburan baginda Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tetamu Allah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan kembali melanjutkan pembahasan ibadah haji, ibadah umrah yang akan kita laksanakan, dan semoga apa yang kita sampaikan memberikan manfaat kepada kita bersama. Kita ketahui ikhwatul Islam bahwa ibadah haji dan ibadah umrah ini dia berbeza dari ibadah-ibadah yang lainnya, terkhusus berbeza dari rukun Islam yang lainnya. Karena rukun Islam kita tahu, yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji dan umrah, yang mana kewajibannya sama-sama diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ibadah salat ikhwatul Islam, misalnya kita masuk ke dalam Masjid Nabawi, kemudian kita salat, tiba-tiba dikala kita salat, kita ingin buang hajat atau buang air misalnya, apakah boleh bagi kita membatalkan salat atau tidak? Boleh membatalkan salat atau tidak? Tidak boleh membatalkan salat? Boleh atau tidak? Ini berbeda dua ulama di sini. Yang satu mengatakan boleh, yang satu tidak mengatakan tidak boleh. Sama dengan kita berpuasa. Dikala kita berpuasa, tiba-tiba di pertengahan puasa kita ada uzurnya, boleh tidak kita membatalkan puasa? Boleh tidak kita membatalkan salat kalau ada uzurnya? Kalau kita membatalkan salat, kalau kita membatalkan puasa, apakah kita kena denda atau tidak? Kena denda atau tidak? Tidak. Kalau kita ingin salat, kemudian kita buang hajat,
Atau misalnya sakit perut, atau ada masalah, misalnya kita ingin buang air misalnya, maka pada waktu itu dianjurkan bagi kita untuk tidak sholat berjamaah. Kenapa demikian? Karena kalau kita sholat pun kita tidak akan membaca apapun, karena kita sedang sakit perut. Bahkan kalau ada makanan pun kata Nabi SAW, maka makan dulu. Artinya hilangkan sesuatu yang akan menghilangkan kekhusyukan dari salat. Kemudian bagaimana caranya? Kita batalkan salat. Kemudian dikala kita batalkan salat, kemudian kita selesaikan hajat, kemudian kita ulang lagi dari awal, kita salat lagi tanpa ada denda. Begitu juga kita puasa. Dikala kita puasa, kemudian dikala kita batalkan karena ada uzur, maka nanti kita ganti di hari yang lainnya. Maka ganti ini tidak disebut dengan denda, disebut dengan qadha. Sedangkan orang yang melaksanakan ibadah haji dan melaksanakan ibadah umrah, ketika mereka mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, apakah boleh mereka keluar dari ibadahnya? Boleh atau tidak? Apa dalilnya? Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Itu adalah awal ayat yang berbicara tentang ibadah yang mulia. Karena ibadah haji dan ibadah umrah ini, ikhwatul Islam, apabila kita sudah masuk maka tidak boleh lagi bagi kita untuk keluar darinya. Berbeza dari ibadah-ibadah yang lainnya. Kalau ibadah salat, kalau ada uzur kita keluar. Kalau ibadah puasa ada uzur kita keluar. Kalau ibadah haji, kalau ibadah umrah, kita harus selesaikan sampai sempurna. Kalau seandainya kita tidak sempurnakan, maka di saat itulah boleh kita keluar. Tapi keluarnya tidak gratis, harus kita membayar denda, atau yang kita kenal dengan istilah dam namanya. Maka itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji, sempurnakanlah ibadah umrah untuk Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ikhwatul Islam, kalau ada di antara kita yang ingin pergi ke miqat, maka di antara salah satu anjuran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah membaca doa istirat. Doa istirat itu artinya ikhwatul Islam, dia memberikan syarat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, aku sedang melaksanakan ibadah haji atau aku sedang melaksanakan ibadah umrah. In habasani habis, kalau seandainya aku tidak jadi melaksanakannya, bisa jadi karena sakit, atau karena uzur, atau karena meninggal. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada diri kita di perjalanan, kita tidak tahu. Makanya kalau seandainya dia mengucapkan kalimat ini, in habasani habis famihilli haitsu habastani, maka tempatku di mana aku tertahan. Artinya kalau dia membaca doa ini, maka dia terlepas daripada dam namanya. Kalaupun dia tidak jadi menyelesaikan ibadah haji dan umrahnya karena uzur syar'i, maka dia tidak kena denda dengannya. Maka itulah yang disebut dengan doa istirat. Bisa dipahami ya? Kemudian ikhwatul Islam, ayat yang berikutnya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-hajju ashhurun ma'lumat. Sesungguhnya ibadah haji itu hanya terjadi pada bulan yang berbilang saja. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-hajju ashhurun ma'lumat. Haji itu berada di bulan-bulan yang telah ditentukan. Maka terkenallah dengan istilah ikhwatul Islam namanya bulan-bulan haji. Dan bulan-bulan haji, untuk memudahkan bagi kita mengetahuinya, adalah mulai dari kita melaksanakan hari raya Idul Fitri sampai kita melakukan hari raya Idul Adha. Maka di antara kedua hari ini, itulah disebut dengan hari-hari haji. Kenapa disebut dengan hari-hari haji? Karena nanti apabila ada orang yang melaksanakan umrah di bulan-bulan ini, maka nanti pas hari hajinya tanggal 8 Zulhijjah, boleh bagi mereka tidak melaksanakan umrah lagi. Dan nanti akan kita jelaskan untuk lebih jelasnya ikhwatul Islam. Artinya ini merupakan di antara bulan-bulan haji. Bulan haji itu mulai dari Idul Fitri, hari Idul Fitri sampai hari Idul Adha. Maka itulah makna daripada firman Allah Subhanahu wa taala, al-hajju ashhurun ma'lumat. Sesungguhnya haji itu berada di bulan-bulan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, kurang lebih 3 bulan, yaitu bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Makanya sekarang kita berada di bulan haji, sebagaimana kita juga berada di bulan haram. Terkumpul di dalamnya keutamaan-keutamaan yang luar biasa. Bulan Zulqa'dah yang mana kita berada di dalamnya, bulan Zulqa'dah adalah bulan haji, dan bulan Zulqa'dah adalah bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa makna bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjelaskan di dalam ayat yang lain, di dalam surat Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan di dalam satu tahun itu ada 12. 4 di antaranya adalah bulan-bulan haram. Fala tadhimu fihinna anfusakum.
apabila kalian bertepatan pada bulan haram. Bulan haram itu apa? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Al-Muharram, dan yang terakhir adalah disebut dengan Rajab Mudhar. 3 berurutan, 1 terpisah. Maka Allah mengatakan fala tazlimu, maka jangan kalian melakukan kezaliman. Dan kezaliman yang dimaksud di sini semuanya, karena zalim itu ada 3. Dan makna zalim itu secara umum meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Yang pertama, kezaliman itu adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kezaliman kepada sesama manusia. Dan yang ketiga adalah kezaliman terhadap diri sendiri. Semuanya disebut dengan zalim. Maka ingat, kita berada di bulan haji, dan kita pun berada di bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al-hajj wa syurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja. Sesiapapun yang kewajiban ibadah haji telah melekat pada dirinya, atau Allah Subhanahu wa taala wajibkan ibadah haji kepadanya, fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Maka ingat 3 kaedah ini, ikhwatul Islam. Kemarin kita telah menyebutkan sedikit. Barang siapa yang diwajibkan ibadah haji kepadanya, yang pertama fala rafath, jangan terlalu banyak bersenda gurau, terutama dengan keluarganya. Kemudian yang kedua, wala fusuq, janganlah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang keluar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin kita telah memberikan contoh yang mubah saja. Dikala kita berada di tanah haram, dikala Allah wajibkan kepada kita melaksanakan ibadah yang mulia, kita tinggalkan. Yang mubah kita tinggalkan, apalagi yang makruh, apalagi yang haram. Janganlah kita melakukan kecuali yang mendatangkan pahala di sana. Maka itu disebut fala rafatha wala fusuqa. Kemudian yang ketiga, wala jidal. Jidal itu artinya orang yang suka banyak bicara, yang pada akhirnya mereka saling bercerita. Kemudian karena apabila kita banyak berbicara, bercerita dengan saudara, pada akhirnya kita akan berdebat di sana. Yang satu mengatakan ini, yang satu mengatakan ini. Ingat, dikala kita melaksanakan ibadah yang mulia ini, usahakanlah tutup mulut kita kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu mengatakan, ikhwatul Islam, di antara salah satu yang bisa memudahkan kita beribadah kepada Allah adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada para sahabat atau salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna syara'i'al Islam qad kasurat alai." Ya Rasulullah, sesungguhnya syariat Islam ini berat bagiku untuk melakukannya. Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya supaya syariat ini mudah dilakukan? Dan ibadah haji ini, Islam, ibadah yang sulit. Terutama di zaman sekarang kita lihat bagaimana haji yang akan kita lakukan, 4 juta umat akan berkumpul di sana. Kemudian dengan panas yang begitu luar biasa, mungkin lebih daripada 50 derajat, kita tidak tahu. Kalaulah bukan karena kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah dimudahkan melakukan ibadah ini. Makanya bagaimana solusinya? Solusinya diajarkan oleh Nabi SAW, la yazalu lisanuka rataban bi zikrillah. Di antara solusi supaya Allah berikan kemudahan dalam setiap ibadah yang kalian lakukan, maka hendaklah lisan kalian basah berzikir kepada Allah. Itu yang kita ucapkan, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, astaghfirullah, la ilaha illallah. Itu yang harus kita ulang-ulang. Makanya berzikir kepada Allah adalah di antara salah satu sebab kita mengunci jidal di dalam masalah ibadah haji. Makanya kita tidak boleh banyak bicara, terutama bicara yang pada akhirnya menjerumuskan kita kepada perdebatan. Maka itu bukan di antara sesuatu yang dianjurkan dikala kita melaksanakan ibadah haji. Bahkan itu dilarang dan disebutkan oleh Allah di Al-Quran. Faman farada fihinnal hajja fala rafasa wala fusuqa wala jidala. Kalau kita perhatikan larangan di dalam ayat ini, ikhwatul Islam, kalimat la di dalam bahasa itu memiliki beberapa makna. Dan di antara maknanya adalah itu untuk dilarang, jangan lakukan ini. Biasanya kalau untuk dilarang itu masuknya ke dalam fi'il mudhari', la taf'al, jangan kamu lakukan, la ta'kul, jangan kamu makan. Itu biasanya kalimat larangan. Makanya disebut dengan la nahi. Ada lagi namanya la nafi. La nafi itu biasanya masuk ke dalam isim, masuk ke dalam yang lain. Nah, di antara bentuknya masuk ke dalam kalimat ini, fala rafatha wala fusuqa wala jidala. Artinya lebih kuat lagi penekanannya, bukan larangan tapi tidak ada sama sekali. Itulah arti daripada ayat ini. Artinya kalau kalian merasa diri kalian melaksanakan ibadah haji, maka ingat, jangan lakukan rafath, jangan kalian melakukan kefasikan, dan jangan kalian banyak berdebat, banyak berbicara.
Dan itu merupakan di antara ujian dari Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam, terutama bagi kita yang melaksanakan ibadah haji, agar kita betul-betul diberikan haji yang mabrur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin kita telah menjelaskan, man hajja lillahi falam yarfuth walam yafsuq, barang siapa yang haji karena Allah, kemudian mereka tidak melakukan larangan yang tadi telah kita sebutkan, raja'a ka yaumi waladathu ummuh, maka dia pulang ibarat dia baru saja dilahirkan oleh ibunya. Di dalam riwayat yang lain ikhwatul Islam, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, al-umratu ila al-umrati kaffaratun lima bainahuma, sesungguhnya ibadah umrah kepada ibadah umrah yang berikutnya adalah salah satu cara untuk menggugurkan dosa seorang hamba. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah, dan orang yang melakukan ibadah haji yang mabrur, maka tidak ada balasan yang paling pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di dalam riwayat yang lain yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai, Imam Ibnu Khuzaimah, Nabi SAW mengatakan, tabi'u bainal haji wal umrah, hendaklah kalian ikhwatul Islam mengikutkan antara haji dan umrah. Artinya apabila ada di antara kita yang melakukan ini adalah haji yang pertama, maka ingat kewajiban kita tidak sampai di sini. Nanti kalau seandainya Allah berikan kepada kita kesehatan, kemudahan, kita pulang ke kampung halaman, apa tugas kita yang berikutnya? Tugas kita yang berikutnya adalah menabung. Kemudian dikala Allah berikan uang berlebih, ada tabungan, kembali melaksanakan ibadah yang mulia, yang kita kenal dengan ibadah umrah. Makanya ibadah haji, terutama bagi kita yang pertama kali melaksanakan ibadah haji, tugasnya bukan hanya sampai di sini, pulang dari sini menabung lagi, semangat beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Dan itulah makna daripada hadis Nabi, tabi'u bainal haji wal umrah, antara haji dan umrah itu jangan dipisahkan, terutama bagi kita yang punya kemampuan. Kemudian fa'innahuma, kenapa alasannya? Ingat, kita berbicara tentang matematika Allah Subhanahu wa taala, bukan matematika manusia. Kalau rumus manusia melaksanakan ibadah haji, banyak uang yang keluar, umrah lagi, uang keluar lagi, itu kalau menurut kita. Tapi tidak demikian menurut Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang seling haji atau orang yang seling umrah, mengikutkan haji dan umrah, atau dari satu umrah kepada umrah berikutnya, apa kata Rasulullah SAW? Fa innahuma, karena sesungguhnya dua ibadah yang mulia ini, haji dan umrah, yanfiyanil faqr wadz-dzunub, maka akan menghilangkan dua hal dari seorang hamba. Yang pertama, akan menghilangkan kefakiran dari dirinya. Artinya orang yang melaksanakan ibadah haji, kemudian umrah lagi, kemudian umrah lagi, tidak akan pernah fakir, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut kita, kita akan keluarkan harta, berkurang hartanya, tapi itu menurut kita. Tapi tidak demikian menurut Allah Subhanahu wa taala, karena ini perdagangan dengan Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan apabila ada seorang hamba yang berdagang dengan Allah, mereka tidak akan pernah rugi untuk selama-lamanya. Kemudian wadzunub, kemudian yang kedua yang dihapuskan dari dirinya adalah dosa. Artinya mereka yang mengikutkan haji dan umrah, maka mereka akan dihilangkan yang pertama kefakiran, dan yang kedua adalah dosa dari dirinya. Maka dari sini ikhwatul Islam, para ulama mengambil kesimpulan bahwa ibadah haji yang paling bagus itu ada dua, karena ibadah haji itu ada tiga. Perhatikan baik-baik. Yang pertama namanya adalah haji tamattu', yang kedua namanya adalah haji qiran, dan yang ketiga namanya adalah haji ifrad. Dan kita akan jelaskan apa perbedaannya, kemudian bagaimana haji Nabi, kemudian apa anjuran Nabi kepada kita sebagai umatnya, apa yang harus kita pilih di antara yang tiga ini. Yang pertama ikhwatul Islam disebut dengan haji tamattu'. Tamattu di dalam istilah bahasa Arab itu ada dua maknanya, at-tamattu' atau al-mut'ah. Al-mut'ah itu bisa jadi diartikan dengan haji tamattu', bisa jadi diartikan dengan nikah mut'ah. Kalau untuk yang kedua ini kita cancel, karena itu sudah dimansukh, dihapuskan di dalam agama Islam. Dan yang tersisa al-mut'ah itu adalah at-tamattu', artinya adalah haji tamattu'. Tamattu' itu ikhwatul Islam diambil dari kata-kata tamatta'a yatamatta'u tamattu'an. Tamattu' itu artinya senang dibandingkan dengan ibadah haji yang lainnya. Kenapa senang ikhwatul Islam? Dan ibadah haji inilah yang dianjurkan oleh Nabi untuk dilakukan oleh umatnya, karena itu yang termudah. Dan kita tahu Nabi tidaklah diberikan pilihan kepadanya, kecuali Nabi akan memilih yang termudah di antara yang mudah. Bukan berarti kita mempermudah-mudah,
Tapi Nabi menganjurkan. Kenapa Nabi menganjurkan kita melakukan haji tamattu? Karena ini yang paling mudah di antara haji yang ada, dan itu paling mudah untuk umatnya. Haji tamattu ini, ikhwatul Islam, adalah orang yang melaksanakan ibadah haji. Ketika mereka datang melaksanakan ibadah haji, maka yang pertama kali mereka lakukan adalah ibadah umrah. Ibadah umrah ini, ikhwatul Islam, sama dengan umrah yang lainnya. Artinya dia melakukan ibadah umrah yang sempurna dengan rukun dan kewajiban serta sunat-sunatnya. Maka terkenallah dengan rukun umrah, wajib umrah, dan sunat-sunat umrah. Karena mereka dan kita rata-rata akan melaksanakan ibadah haji. Nah, dikala kita melaksanakan ibadah haji, maka kita akan umrah pertama kali. Dan umrah itu, ikhwatul Islam, ada rukunnya. Berapa rukun umrah? Kita semuanya akan melaksanakan ibadah umrah. Berapa rukun umrah? 5 atau 6? 5 atau 6? 3. Rukun umrah itu ada 3. 3 ya. Rukun umrah ada 3. Agar kita pisahkan. Yang pertama niatnya, yang kedua tawafnya, yang ketiga sa'inya. Selesai. Kalau seandainya rukun umrah ada 3, berarti berapa rukun haji? Betul, 4 rukun haji. 5 yang lain. Ya 5. 6, 5 yang lain. Rukun haji itu ada tambah 1 wukuf di Arafah. Berarti jadi 4, agar mudah bagi kita menghafalnya. Karena apabila rukun hilang, ingat, hilang hajinya, tidak sah. Kalau rukun hilang, hilang hajinya, mau diganti apapun tidak akan bisa. Gantinya cuma 1, tahun berikutnya berangkat lagi. Itu cara gantinya. Kalau yang wajib hilang, masih bisa kita bayar denda. Bisa dipahami? Sama dengan ibadah salat. Di dalam salat ada rukun, ada wajib. Kalau rukun hilang, batal rakaatnya. Bukan batal salatnya, batal rakaatnya. Kalau wajib yang hilang, masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Itulah perbedaan antara rukun dengan wajib. Maka kita harus tahu, umrah dia punya 3 rukun, yaitu niat, yang kedua tawaf, yang ketiga sa'i. Sedangkan haji tambah 1, wukuf di padang Arafah. Itulah perbedaan antara keduanya. Kemudian ikhwatul Islam, kalau seandainya rukun umrah ada 3, maka berapa wajib umrah? Tadi rukun, sekarang wajib. Apabila tinggal yang wajib, umrahnya sah atau tidak? Apabila tinggal yang wajib, umrah sah atau tidak? Betul, umrah sah. Apa berapa rukunnya? Berapa wajib umrah? Siapa yang tahu? 4, yang lain? Ayo berpikir. Ini kewajiban kita bersama. Kita wajib mengetahuinya. Bukan saya. Kita yang akan melaksanakan ibadah haji, dan kita yang akan melaksanakan ibadah umrah. Agar kita tahu bahwa sisanya tidak rukun, tidak wajib. Kalau seandainya tinggal, maka tidak menjadi masalah. Ini yang harus kita fokuskan. 3 yang pertama, yang disebut dengan rukun, kemudian wajibnya. Berapa wajibnya? 4, 6, 2. Kenapa harus banyak-banyak? Nanti bahaya. Wajibnya yang pertama, tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan berihram. Kalau ada orang yang melewati miqat dalam keadaan tidak berihram, berarti dia meninggalkan yang wajib. Kalau dia meninggalkan yang wajib, maka dia bayar. Kalau tidak disengaja. Apakah ada orang yang melewati miqat kemudian dia tidak memakai pakaian ihram dengan sengaja? Ada atau tidak? Banyak. Haji koboi, haji yang tidak ada surat izinnya. Maka itu disengaja namanya. Yang di dalam pembahasan kita ini, orang yang tidak disengaja, bisa dipahami. Dia misalnya lewat, seperti misalnya ikhwatul Islam, bagi kita yang datang dari daerah timur, Indonesia, Malaysia, Singapura, misalnya Thailand, kemudian misalnya Brunei ataupun dan di daerah-daerah yang ada di sana, kemudian kita pergi ke Jeddah. Nah, rute kita, dikala kita terbang ke Jeddah, kita akan langsung melaksanakan atau pergi ke Mekah. Dan kita tahu Jeddah bukanlah miqat. Jeddah bukanlah miqat kecuali bagi daerah-daerah yang ada di benua Afrika. Makanya kalau kita ingin menjadikan Jeddah sebagai miqat, jadi dulu orang Afrika sana. Bisa dipahami? Kita orang timur, kita harus tahu bagaimana lingkungannya, lingkupannya. Jeddah itu miqatnya iya, tapi bagi siapa? Bagi orang yang ada di sana. Bagi kita yang berasal dari timur, itu bukan miqatnya. Makanya di dalam kita berada di pesawat,
pasti pramugara, pilotnya mengatakan, wahai orang yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, kita akan sebentar lagi akan sampai di miqat, maka bersiap-siaplah. Yang penting yang pertama adalah kita berniat, itu sudah pasti. Yang kedua, memakai pakaian selesai. Kita dalam keadaan beruduk atau tidak dalam keadaan beruduk, itu urusan yang lain. Makanya harus kita ketahui mana rukun, mana wajib, sehingga kita tahu mandi dikala kita miqat, dikala sampai di miqat atau beruduk, rukun atau wajib? Rukun atau wajib? Nah, kedua-duanya. Berarti bisa dipahami. Agar kita tahu mana yang rukun, mana yang wajib, ini yang penting harus kita ketahui. Yang rukun kalau yang sunnah kalau tinggal tidak menjadi masalah. Yang sunnah kalau tinggal tidak menjadi masalah. Nah, misalnya ada orang dari daerah timur, dari daerah kita bagian timur, kemudian kita pergi ke Jeddah, kemudian tahu-tahunya kita langsung pergi ke Mekah, dan kita sudah berniat. Kalau niat ini sudah pasti ikhwatul Islam. Niat tidak mungkin ada orang yang beribadah tanpa niat. Dan niat itu ikhwatul Islam, bahkan sudah ada di antara kita yang berniat semenjak dia lahir, atau semenjak dia balik, atau semenjak dia menabung, atau semenjak dia mendaftar. Itu sudah niat namanya. Bisa dipahami? Makanya dikala kita sampai di miqat, kemudian kita mengucapkan labbaik Allahumma umratan, itu bukan niat namanya. Itu namanya mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala. Karena ada dua tempat yang dianjurkan bagi kita mengangkat suara. Yang pertama, dikala kita melaksanakan miqat, sampai di miqat, bagi mereka yang haji dan umrah. Dan yang kedua, bagi mereka yang berkorban. Tahu kita berkorban di hari raya Idul Adha? Kalau ada di antara kita berkorban, kita mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar, atau Bismillahi wa ala millati Ibrahim, atau wa ala millati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niat kita sudah lama. Bahkan dikala kita bayar, kita ikut serta ingin korban, kita sudah berniat. Tapi kenapa harus kita angkat suara? Sama dengan haji, tidak ada orang yang datang ke sini kecuali sudah ada niatnya. Bisa dipahami? Niat itu sudah ada. Tapi kenapa kita harus mengucapkan kalimat ini, bahkan diangkat suaranya, untuk mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu perbedaannya. Nah, ikhwatul Islam, kita kembalikan kepada contoh yang tadi telah kita sebutkan. Apabila ada orang dari daerah timur, kemudian dia pergi ke Jeddah, dia sudah diberitahukan oleh pilotnya atau yang semisalnya, tapi ada uzur karena bisa jadi sulit mengganti pakaian, takut ini dan itu. Pada akhirnya dia tidak sengaja memakai atau masih memakai pakaian yang dilarang dia untuk memakainya, maka pada saat itulah dia mendapatkan yang namanya dam denda. Makanya kita membahas tentang orang yang tidak sengaja. Kalau orang yang sengaja, itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak mungkin melakukan suatu ibadah ikhwatul Islam, kemudian kita tahu itu wajib, kemudian kita tinggalkan dengan sengaja. Kemudian itu yang pertama. Makanya wajib umrah yang pertama, tidak boleh melewati miqat kecuali dengan pakaian ihram. Kalau kita laki-laki, dua pakaian yang berwarna putih. Kemudian bagi yang perempuan, bebas warnanya, yang penting menutup auratnya dan jangan sampai transparan pakaiannya. Apalagi kita tahu ikhwatul Islam sekarang kita bercampur, nanti kita akan beribadah bercampur antara laki dan perempuan, maka pakai pakaian-pakaian yang betul-betul menutup auratnya, terkhusus bagi kita yang membawa keluarganya. Kemudian itu niat atau wajib yang pertama. Kemudian wajib yang kedua, untuk orang yang melaksanakan ibadah umrah, apa wajib yang kedua? Yang pertama, tidak boleh melewati miqat kecuali dalam keadaan menggunakan pakaian. Kalau niat sudah lewat, karena itu adalah rukun. Kita membahas tentang wajib. Kalau yang wajib yang kedua adalah memendekkan rambutnya atau mencukurnya. Antara memendekkan rambut, mencukur rambut tidak sama dengan tahallul. Tahallul lain artinya, memendekkan rambut dan mencukur rambut lain artinya. Bisa dipahami? Nanti akan kita jelaskan. Kalau ada yang tidak paham, kita betul-betul ingin paham ya. Kalau ada yang tidak paham, nanti langsung bertanya. Tadi ikhwatul Islam, sampai di sini paham ya? Baik, berarti kita telah menjelaskan rukun umrah, wajib umrah, sisanya itu adalah sunnah umrah. Sisanya itu adalah sunnah semuanya. Dan kita tidak akan pernah menganggap remeh sunnah umrah. Dan kita ingin melaksanakan ibadah ini dengan ibadah yang sempurna. Sehingga ikhwatul Islam, apabila orang melaksanakan haji tamattu', maka dia melakukan ibadah umrah, melakukan rukunnya, wajibnya, sampai pada akhirnya dia memendekkan rambutnya. Untuk orang yang melakukan haji tamattu',
maka jangan dicukur habis rambutnya. Orang yang melaksanakan haji tamattu dipendekkan rambutnya dikala dia melakukan ibadah umrah yang pertama kali dia datang ke Mekah, karena nanti ada mencukur yang kedua, kecuali orang yang tidak punya rambut dari asalnya. Bisa dipahami? Misalnya nanti kita akan berangkat ke Mekah, kemudian kita bercukur, memendekkan, maka ambillah yang namanya di situ taksir, dan itu yang lebih utama bagi kita yang melaksanakan ibadah haji tamattu. Nah, haji tamattu ini ikhwatul Islam, berarti kita melakukan ibadah umrah sama dengan ibadah umrah yang lainnya, sama dengan ibadah yang lain, artinya umrah selesai. Kemudian dikala kita selesai, maka kita memakai pakaian biasa, kemudian kita pergi ke tempat tinggal, kemudian melakukan ibadah biasa. Yang punya keluarga silakan bersama keluarganya, yang tidak bersama keluarga silakan, artinya bebas bagi kita untuk melakukan apapun, karena kita tidak diikat lagi dengan ihram. Maka disebut dengan tamattu, lebih mudah dibandingkan dengan haji yang lainnya. Kemudian dikala kita ingin melakukan ibadah umrah ini, terkhusus bagi kita yang pernah umrah berikutnya, Ustaz, apakah ibadah umrah yang akan aku jadikan untuk melaksanakan ibadah haji ini boleh aku jadikan untuk orang lain, terkhusus untuk orang tuanya? Boleh, tidak menjadi masalah. Misalnya kita dulu pernah melaksanakan ibadah umrah, kemudian sekarang kita melakukan haji tamattu, yang mana haji tamattu itu harus diawali dengan umrah. Nah, umrah ini kita jadikan untuk orang-orang yang kita cintai. Siapa dia? Ayah kita, ibu kita, siapapun. Artinya untuk dia. Kalau seandainya untuk dirinya juga tidak menjadi masalah, artinya diberikan kebebasan untuknya. Kemudian ikhwatul Islam, ketika dia selesai melaksanakan ibadah umrah, dia memakai pakaian biasa, kemudian dia tinggal di tempat tinggalnya, maka dia tinggal di tempat tinggalnya atau tinggal di dalam Mekah atau area yang dekat dengan Mekah. Tidak mesti di dalam Mekah, tapi kalau ada area yang tidak terlalu jauh dari Mekah, maka juga tidak menjadi masalah, masih tetap nyambung ibadahnya. Maka dia pun pada tanggal 8 Dzulhijjah baru dia kembali berniat melaksanakan ibadah haji. Maka kita nanti dikala kita pergi ke miqat, dan rata-rata kita di sini melakukan haji tamattu, maka dikala kita sampai di miqat, kemudian kita mengucapkan lafaz labbaik Allahumma, tidak ada labbaik Allahumma umratan, karena niat hajinya nanti pada tanggal 8 Dzulhijjah. Kalau seandainya kita ingin mengikut sertakan juga tidak menjadi masalah. Bagaimana lafaznya, kalimatnya? Labbaik Allahumma umratan wa atau summa. Silakan kedua-duanya juga tidak menjadi masalah, karena nanti untuk haji kita juga akan kembali berniat. Nah, pada tanggal 8 Dzulhijjah maka kita akan kembali berniat labbaik Allahumma hajjan. Baru di situ labbaik Allahumma hajjan bagi kita yang melaksanakan haji tamattu. Dan kita berniat dari tempat tinggal kita, karena orang yang melaksanakan ibadah haji dan orang yang melaksanakan ibadah umrah, terkhusus bagi mereka yang tinggal di Mekah, kalau ibadah umrah harus keluar niatnya di tanah haram, cari tanah halal, baru masuk ke tanah haram. Kalau untuk umrah, kalau untuk haji maka dia berniat di tempat tinggalnya masing-masing. Jelas ya? Itulah yang disebut dengan haji tamattu secara umum. Kemudian yang kedua, haji qiran. Kenapa disebut dengan haji qiran? Diambil dari kata-kata qarana, bukan corona ya. Qarana. Qarana itu artinya berdampingan. Karena antara umrah dengan haji tidak terpisahkan. Kalau tamattu terpisahkan, dan itu yang paling mudah. Sedangkan orang yang melakukan haji qiran, semenjak dia sampai di miqat, kemudian dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan wa hajjah, sekalian dia berniatnya, karena dia satu paket. Bisa dipahami? Dikala dia sampai di miqat, kemudian dia memakai pakaian ihram tidak boleh lepas kecuali setelah dia melakukan melontar jamarat dan mencukur rambutnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwatul Islam, dikala Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan ibadah haji, kapan Nabi melaksanakan ibadah haji?
Tahun ke 10 Hijriah. Haji diwajibkan pada tahun ke-9. Namun Nabi tidak melaksanakannya karena ada alasannya. Kemarin kita telah jelaskan. Kemudian pada tahun ke-10 Hijriah Nabi melaksanakan ibadah haji. Ketika semua sahabat mendengarkan Nabi melaksanakan ibadah haji, maka mereka pun berbondong-bondong melaksanakan ibadah haji. Dan kemarin kita menjelaskan itu adalah ibadah haji yang terindah untuk selama-lamanya. Karena yang berkumpul di Mekah adalah penduduk surga semuanya. Dan mereka itu adalah berasal dari kalangan sahabat Rasulullah SAW. Dan sebagaimana kita menyebutkan kemarin di Ikhwatul Islam, di antara salah satu nama Makkah, Makkah itu banyak namanya. Makkah, Bakkah, Wadi, Tuhama, Al-Balad, Al-Baladul Amin, Al-Masjidil Haram, Al-Qura, Ahlul Ummul Qura, Al-Qaryah. Itu semuanya adalah nama-nama untuk kota Makkah Al-Mukarramah. Dan di antara salah satu namanya adalah Bakkah dan Makkah. Dan di antara maknanya kenapa dinamakan dengan makna tersebut, karena semua mereka yang datang ke sana dihisab dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ikhwatul Islam, Nabi SAW melakukan ibadah haji pada tahun ke-10 Hijriah. Kemudian biasanya perjalanan yang dilakukan dari Madinah menuju Mekah kurang lebih 6 hari 6 malam. Kalau kita melakukan perjalanan dari Mekah, Madinah menuju Mekah, itu kurang lebih 6 jam sampai 8 jam. Kalau Nabi 6 hari 6 malam, bahkan sampai 7 hari 7 malam. Kemudian dikala Nabi melakukan perjalanan bersama para sahabatnya, yang laki-laki ataupun yang perempuan, maka sampailah Nabi di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah. Itu sampai di Mekah pada tanggal 4 Zulhijjah sampainya. Berarti Nabi sudah memakai pakaian ihram kapan? Semenjak kapan? 1 minggu sebelumnya. Artinya perjuangan yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat melakukan ibadah haji tidak ada bandingannya dengan ibadah haji yang kita lakukan. Betul-betul tidak ada sama sekali. Apalagi memakai pakaian ihram. Memakai pakaian ihram untuk perempuan aman. Mau mereka ganti, mau mereka tukar warnanya warna-warni, terserah. Kalau kita ikhwatul Islam sulit, nanti kita akan merasakan bagaimana sulitnya memakai pakaian ihram 3 hari, 4 hari atau 5 hari. Sulit sekali. Kalau tidak percaya rasakan sendiri. Artinya ikhwatul Islam, nah Nabi SAW seminggu sebelumnya sudah memakai pakaian ihram. Kemudian sampai di Mekah tanggal 4 Zulhijjah. Dikala Nabi sampai di Mekah tanggal 4 Zulhijjah, berarti kalau tanggal 4 Zulhijjah itu kira-kira hari apa Nabi SAW sampai di Mekah? Karena hari Arafah untuk Nabi bertepatan dengan hari Jumat. Berarti tanggal 4-nya hari apa? Senin. Ahad. Hari Ahad. Nabi sampai hari Ahad. Nah, dikala Nabi sampai hari Ahad, Nabi melaksanakan ibadah umrah. Tapi umrah Nabi disebut dengan tawaf kudum. Tawaf kudum itu artinya, karena semuanya harus tawaf kudum, kita tidak boleh masuk ke Mekah bagi mereka yang ingin beribadah kecuali mereka harus tawaf dulu. Makanya bagi kita yang masuk ke dalam Al-Masjidil Haram, kemudian kita ingin melaksanakan ibadah haji atau melaksanakan ibadah umrah, maka mereka tidak perlu lagi melaksanakan sholat sunat di dalamnya. Bagi kita yang ingin melakukan tawaf, bisa dipahami? Dikala kita sampai di Mekah, kemudian kita ingin melakukan ibadah umrah atau ibadah haji, yang mana ibadah tersebut diawali dengan tawaf, maka dikala kita masuk ke dalam Masjidil Haram, tidak mesti lagi bagi kita untuk melakukan ibadah sholat sunat. Tidak ada lagi yang namanya tahiyat, karena tahiyatnya itu adalah tawaf. Karena tawaf itu sama dengan salat, sebagaimana hadis Nabi SAW. Bisa dipahami? Kalau kita ingin melakukan tawaf. Tapi kalau kita ingin masuk Masjidil Haram yang ada di Mekah, dan kita tidak ingin tawaf, apakah masih kita melaksanakan tahiyatul masjid? Masih atau tidak? Betul nih. Kita tidak umrah, kita hanya ingin datang saja. Kita sudah selesai melaksanakan ibadah umrah, kemudian kita masuk ke Masjidil Haram, apakah mesti bagi kita salat tahiyat? Iya. Tidak. Bagi yang ingin tawaf sunat. Iya atau tidak? Tawaf sunat boleh atau tidak? Bagi kita yang kuat, terutama bagi mereka yang kuat maratonnya, maka ibadah yang paling mulia dikala mereka berada di haram adalah tawaf sunat. Terutama di lantai 1, bukan di pelatarannya. Karena diizinkan bagi kita untuk selalu tawaf di sana. Minimal kita tawaf 1 kali dalam 1 hari. Disebut dengan ibadah tawaf sunat. Apalagi kita akan melakukan tawaf bagi kita yang kuat. Nah, bagi yang ingin tawaf, jangan salat sunat, tahiyat. Tapi bagi kita yang tidak tawaf,
maka sholat sunat tahiyatlah dia. Jelas ya? Baik, kemudian ikhwatul Islam, ketika Nabi SAW sampai di Mekah pada tanggal 4 Dzulhijjah, maka Nabi melakukan tawaf, namanya tawaf kudum. Kita yang melakukan haji tamattu juga disebut dengan tawaf kudum. Kudum itu apa artinya? Kudum itu artinya kedatangan. Karena tanah haram ini ikhwatul Islam, dia tidak sama dengan tanah yang lain. Tanah haram Mekah, tanah haram Madinah tidak sama dengan tanah yang lain. Tanah haram Mekah kita kenal dengan tawaf kudumnya. Nanti dikala kita pulang dikenal dengan tawaf wadahnya. Ada kedatangan, ada kepulangan. Begitu juga dikala kita berada di Madinah. Di Madinah, bagi kita yang masuk ke Madinah ikhwatul Islam, Nabi pertama kali masuk ke Madinah, maka Nabi mengatakan sebuah kalimat yang sangat indah. Allahumma habbib ilayna al-Madinah ka hubbina Makkah aw ashad. Ya Allah, ini kalimat Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ya Allah, tanamkan kepada kami rasa cinta kepada penduduk, kepada kota Madinah sebagaimana kami mencintai Mekah, atau kecintaan kami terhadap kota Madinah melebihi kecintaan kami terhadap kota Mekah. Berarti mana yang harus kita cintai, Mekah atau Madinah? Mekah atau Madinah? Salah. Dua-duanya harus kita cintai. Iya atau tidak? Harus dua-duanya harus kita cintai. Namun Nabi menunjukkan dari sisi ini bahwa kita harus mencintai Madinah lebih daripada Mekah, walaupun kedua-duanya harus kita cintai. Tapi kalau harus memilih, ini ceritanya harus memilih ya, maka ingat doa Nabi SAW. Nah itu juga yang harus kita lakukan, terutama bagi kita yang datang. Kemarin pertama kali kita masuk, apa yang kita ucapkan untuk penduduk Madinah atau kota Madinah? Apa yang kita baca? Yang pertama kali kita masuk ke kota Madinah, apa yang kita lakukan? Lupa ya baca doanya ya. Karena ini merupakan di antara doa yang dibaca oleh Nabi dikala Nabi masuk. Sebagaimana nanti bagi kita yang hendak meninggalkan Madinah, maka juga berdoa kepada Allah. Dan doanya ikhwatul Islam, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tidak bisa mengucapkan dengan bahasa Indonesia, boleh bahasa Arab. Artinya ikhwatul Islam, iya kan? Bahasa tentu bahasa yang paling mulia bahasa Arab. Tapi kalau tidak bisa, maka silakan kita berdoa dengan bahasa apa saja. Dan salah satunya nanti dikala kita, terutama bagi mereka yang ingin meninggalkan Madinah. Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, salah seorang imam yang meninggal pada tahun 676 Hijriah, yang memiliki kitab karangan yang sangat indah, luar biasa banyaknya. Dan salah satu karangannya adalah kitab Al-Azkar. Dan di dalamnya dinukilkan dikala seseorang ingin meninggalkan Madinah, maka berharaplah kepada Allah dengan mengatakan, ya Allah, jangan jadikan kami datang ke kota Madinah, ini merupakan kali terakhirnya kami berada di kampung halaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat itu baik-baik di kota Islam. Nah begitulah dikala kita datang, dikala kita pulang. Begitu juga dengan Mekah. Mekah dikala kita datang, bagi kita yang ingin tawaf. Tapi bagi mereka yang tidak ingin ibadah, silakan masuk Mekah, tidak menjadi masalah. Tapi bagi yang ingin melaksanakan ibadah, tidak boleh mereka memasuki Mekah kecuali dalam keadaan ada kudumnya, disebut dengan tawaf kudum. Nah, Nabi SAW dikala sampai di Mekah pada tanggal 4 Dzulhijjah, Nabi melakukan haji qiran. Qiran itu artinya berdampingan antara umrah dengan haji. Nabi tawaf, Nabi sa'i. Orang yang tawaf, orang yang haji qiran, dia tawaf, dia tetap sa'i, tapi dia tidak mengambil bagian daripada rambutnya sedikit pun. Dan dia tetap memakai pakaian ihramnya. Maka Nabi tetap dalam keadaan pakaian ihramnya tanggal 4 sampai tanggal 10. Berarti kurang lebih berapa lama Nabi SAW dan para sahabat memakai pakaian ihram? 12. Kurang lebih 12 hari. Dan itu bukan waktu yang singkat di kota Islam. Makanya di dalam ibadah, terutama ibadah haji dan umrah ini, bagi kita jangan terlalu memperhatikan penampilan. Apalagi dikala kita memakai pakaian yang berwarna putih. Kenapa demikian? Semakin berdebu, semakin kusut masai, semakin kita tidak terurus karena beribadah. Maka di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala melihat hambanya. Kenapa mereka melakukan yang demikian? Kenapa mereka sampai demikian keadaannya? Karena mereka ingin diampunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama bagi kita yang punya keluarga, jangan perhatikan baik-baik, jangan terlalu menampilkan, tampil sebagaimana dulu kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada oles-olesannya.
Kalau mungkin kita laki-laki biasa, tapi bagi keluarga kita yang kita bawa keluarga, sampaikan kalimat ini kepada mereka. Karena di sana kita bukan bergaya-gayaan, tapi di sana kita mencari ampunan. Makanya nanti akan kita sampaikan di ikhwatul Islam bahwa orang yang sedang melaksanakan ibadah, terutama ibadah haji, kita akan lama memakai pakaian ihramnya. Dan pakaian ihram kita itu tidak ada yang wangi. Dan memang itu faktanya. Dan yang tidak wangi, yang bersumber dari ketaatan kepada Allah, itu adalah ibadah dan wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita tahu ketika orang berpuasa, mulutnya tidak sedap baunya, tapi itu wangi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Karena baunya muncul dari ketaatan. Begitu juga nanti dikala kita memakai pakaian ihram, tanggal 8, tanggal 9, tanggal 10, kita tidak tahu lagi, wanginya sudah bercampur bau. Tapi itulah ibadah yang sesungguhnya. Maka ingat baik-baik ikhwatul Islam, tampil dalam keadaan jangan terlalu memperhatikan penampilan. Penampilan itu artinya kadang-kadang rambut kita tidak lagi terurus, artinya kadang-kadang kita jarang mandi, apalagi nanti antriannya panjang dan yang semisalnya. Memang itu faktanya dikala kita melaksanakan ibadah haji. Dan di saat itulah Allah Subhanahu wa ta'ala merasa bangga kepadanya. Dan puncaknya adalah dikala mereka berada di Arafah. Itu puncaknya. Makanya nanti di Arafah kita akan sebutkan kisah-kisah ikhwatul Islam, bahwa nanti dikala kita berada di Arafah, mulai setelah kita sholat duhur, sholat asar, yang mana sebelumnya khutbah, zuhur, asar dijamak dan ditaksir, dari waktu itu sampai matahari terbenam, itu waktu berdoa semuanya. Jangan ada di antara kita yang melalaikan waktu tersebut. Makanya handphone simpan, yang lain simpan semuanya. Kapan? Mulai dari zuhur, mulai dari kita selesai melaksanakan ibadah sampai matahari terbenam, itulah waktunya. Jangan disia-siakan, karena itu tidak akan berulang kedua kalinya untuk kita. Kemudian ikhwatul Islam, kita kembalikan lagi kepada haji Nabi. Nabi tawaf, Nabi sa'i, Nabi tidak bercukur. Kenapa demikian? Karena Nabi tidak boleh menanggalkan pakaiannya, pakaian ihramnya. Berarti Nabi tetap memakai pakaian ihram tanggal 5, tanggal 6, 7, 8, 9, 10. 10 baru Nabi SAW menanggalkan pakaiannya. Maka disebut dengan haji qiran. Itu ringan atau mudah? Berat ya? Makanya tidak dianjurkan. Artinya Nabi menganjurkan umatnya melakukan haji tamattu'. Kemudian di antara perbedaan haji tamattu' ini ikhwatul Islam dengan haji qiran, kalau haji tamattu' dikala kita melakukan umrah, nanti dikala kita melakukan umrah, umrahnya sempurna. Kalau kita melakukan umrah dengan haji qiran, maka umrahnya tidak sempurna. Artinya hanya tawaf dan sa'i, selesai. Kita tidak bercukur. Kalau ada orang yang tawaf saja tanpa sa'i juga boleh. Bisa dipahami? Bagi mereka yang melakukan haji qiran, mereka datang ke Mekah, kemudian mereka tawaf, selesai, juga tidak menjadi masalah. Kalau mereka sudah sa'i, maka nanti mereka tidak sa'i lagi dikala melakukan tawaf ziarah. Tahu kita yang namanya tawaf ziarah? Tawaf ziarah itu kalau bahasa kerennya, bahasa kitanya, tawaf ifadah. Tawaf ifadah itu disebut dengan tawaf ziarah. Nah, nanti bagi mereka yang sudah sa'i, bagi mereka yang melakukan haji qiran, kalau mereka sudah sa'i, maka nanti mereka tidak sa'i lagi dikala melakukan tawaf ziarah atau tawaf ifadah. Kalau mereka belum sa'i, maka nanti sa'inya, artinya mereka bersa'i hanya satu kali sahaja. Sedangkan kita yang melakukan haji tamattu, sa'inya harus dua kali. Yang pertama, dikala kita melakukan ibadah umrah pertama kali kita datang ke Mekah, dan yang kedua nanti pas hari hajinya kita pun kembali melakukan sa'i yang kedua kalinya. Paham sampai di sini ya? Itu disebut dengan haji qiran. Kemudian yang ketiga disebut dengan haji ifrad. Haji ifrad ini ikhwatul Islam tidak ada bezanya dengan haji qiran. Sama. Dia sama, tapi disebut dengan ifrad. Ifrad, kenapa disebut dengan ifrad? Karena dia tidak ada ibadah umrohnya, hanya melakukan ibadah haji sahaja. Kalau tamattu ada umrohnya, kalau qiran ada umrohnya, kalau haji ifrad tidak ada umrohnya, tapi amalannya sama. Sampai di Mekah mereka tetap tawaf. Kemudian setelah mereka tawaf, kalau mereka sa'i, berarti nanti mereka tidak lagi sa'i. Kalau mereka tidak sa'i, berarti nanti sa'inya hanya satu kali saja. Maka itu disebut dengan ifrad. Kemudian apa bezanya antara ifrad, tamattu dan qiran?
yang membezakan kalau ifrat itu tidak ada dendanya, tidak ada damnya, tidak ada kafaratnya. Sedangkan orang yang melaksanakan haji tamattu dan haji qiran maka ada kafaratnya. Sebenarnya tidak dinamakan dengan dam, namanya adalah kafaratnya. Kenapa demikian? Karena kita bersyukur kepada Allah. Maka orang yang melaksanakan ibadah haji tamattu dan orang yang melaksanakan ibadah haji qiran maka ada namanya damu syukran. Dam itu artinya darah yang ditumpahkan. Syukran itu artinya bukti dia bersyukur kepada Allah. Kenapa dia bersyukur kepada Allah? Karena ikhwatul Islam, hukum asal bagi kita yang melaksanakan ibadah haji dan umrah, satu kali perjalanan, satu kali ibadah. Itu hukum asalnya. Hukum asal dalam beribadah di sini, satu perjalanan, satu ibadah. Nah, dikala kita tamattu, berapa ibadahnya? 2. Dikala kita qiran, berapa ibadahnya? 2. Maka kita bersyukur kepada Allah. Allah mudahkan bagi kita bisa melakukan 2 ibadah dalam satu perjalanan. Maka bentuk kita bersyukur, maka salah satunya disebut dengan damu syukran, yaitu dam yang disembelih dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini jelas? Haji tamattu, haji qiran, dan haji ifrat. Jelas sampai di sini? Jelas. Siapa yang bisa mengulangnya, angkat tangan. Kalau jelas bisa kan? Siapa yang bisa mengulangnya? Silakan. Kalau haji tamattu kita melakukan umroh dulu, Terus umrah dulu, terus umroh baru haji. baru haji. Kemudian Kalau qiran melakukan umroh disambung langsung haji. sambung langsung dengan haji, berarti dia tidak membuka pakaiannya. Kalau ifrad melakukan haji aja, tidak tambah dengan umroh. Apa bedanya ifrat dengan qiran? Bedanya kalau ifrad ada dam. Kalau ifrad nggak ada dam, kalau qiran ada dam. Masya Allah. Ini panduannya ibadah hajinya nanti ya. Masya Allah. Semoga dimudahkan. Barakallahu fiikum. Tapi ikhwatul Islam, itu adalah di antara perbedaan 3 ibadah haji yang kita lakukan, dan kita insya Allah semuanya akan melakukan haji tamattu. Nah, di antara ibadah 3 ini mana yang paling mulia? Mana yang paling mulia? Semuanya mulia. Karena semuanya adalah ibadah, dan itu sesuai dengan situasi dan kondisi kita masing-masing. Bagi kita yang dari jauh, bagi kita yang berasal dari afaqiyun, maka Nabi berpesan kepada kita yang paling mulia itu adalah tamattu. Kenapa tamattu? Karena nanti kalau kita ambil haji qiran, maka di pesawat itu isinya adalah domba-domba semuanya. Karena orang yang qiran mereka membawa dombanya. Nabi SAW mengatakan, kalau seandainya tahun depan Allah masih mengizinkan aku untuk melaksanakan ibadah haji, maka aku tidak membawa domba ini. Artinya sembelihannya. Sehingga Nabi akan melaksanakan haji tamattu. Tapi itu keinginan Nabi yang tidak terwujud. Karena itu adalah haji terakhir Nabi SAW. Tahun berikutnya Nabi sudah dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk selama-lamanya. Maka tadi kita menyebutkan di awal muqaddimah, kita yang berada di kota Madinah berziarah ke perkuburan Nabi dengan mengucapkan doa. Siapa yang hafal doanya? Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Dari kiri tadi sudah menjawab, ya dari kanan. Siapa yang hafal doanya? Sila. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Aku ya, sebenarnya ingat ya tapi lupa. Baik, yang lain. Assalamualaikum ya Rasulullah warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu wasallama wa baraka alaika wa jazaka afdala ma jaza nabiyan an ummati. Artinya, baik, silakan. Masyaallah. Di sini ada doanya ya, masyaallah. Barakallahu fiik. Semoga memberikan manfaat ya. Tapi ikhwatul Islam, ini adalah di antara pembahasan yang semoga memberikan manfaat kepada kita. InsyaAllah kita membahas tentang ibadah haji ini sedikit demi sedikit ya. Tujuannya agar kita paham dan betul-betul paham sebelum kita eksekusi ibadah yang sangat mulia. Karena kita tidak ingin beribadah kepada Allah kecuali kita ingin tahu paling tidak secara umum tentang ibadah yang mulia ini. Karena kita tidak boleh beramal sebelum kita berilmu. Makanya Imam Bukhari menyebutkan al-ilmu qabla al-qawli wal-amali
hendaklah kalian berilmu sebelum kalian berbicara, sebelum kalian melaksanakan ibadah. Dan semoga ini merupakan di antara salah satu langkah kita untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam masalah ibadah yang mulia ini. Tapi ikhwatul Islam, ada kemarin pertanyaan yang belum kita sempat untuk menjawabnya. Mohon untuk dijawab, kapankah pelaksanaan penyembelihan hadiyu dan haji tamattu? Apakah setelah menyelesaikan ibadah umrah? Meski jauh sebelum melaksanakan atau bulan Dzulhijjah, atau kapan? Tapi ikhwatul Islam, untuk penyembelihan atau yang kita kenal dengan menyembelih, ini mohon maaf ya, tapi terpaksa kita sampaikan. Jumhur para ulama mereka menyebutkan yang namanya menyembelih karena momennya adalah momen kita hari raya Idul Adha. Biasanya kalau di Idul Adha kapan kita menyembelih? Sebelum. Bolehkah kita menyembelih sebelum Idul Adha atau setelahnya? Boleh atau tidak? Sebelumnya boleh atau tidak? Tidak boleh. Boleh. Siapa bilang tidak boleh menyembelih sebelum Idul Adha? Tapi bukan korban namanya. Itu makanan untuk kita, bikin rendang. Artinya ya kalau boleh, tapi tidak dihitung sebagai korban. Begitu juga bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji, boleh tidak menyembelih sebelum Idul Adha? Boleh atau tidak? Boleh. Tapi itu bukan dam namanya. Itu nanti bikin sate namanya. Artinya ikhwatul Islam, jumhur para ulama mengatakan menyembelih itu sama dengan korban. Dan kita tidak boleh menyembelih kecuali sebagaimana atau selesai kita melakukan hari raya Idul Adha. Makanya tanggal 10 Dzulhijjah ada namanya Ranhat. Ra, nun, ha, ta. Ramyu, melontar. Nahar itu artinya menyembelih, makanya huruf nun. Ha, kemudian ha itu halak, mencukur habis. Ta, yaitu tawaf. 4 inilah yang akan kita lakukan dikala kita berada di tanggal 10 Dzulhijjah. Bisa dipahami? Itu kalau menurut jumhur para ulama. Sedangkan sebagian para ulama ikhwatul Islam, karena tentunya kita harus adil di dalam menilai. Kenapa para ulama mereka berbeza? Karena dikala kita melakukan haji tamattu, dikala kita melakukan haji qiran, maka kita membayar denda. Nah, denda itu berapa pilihan dendanya? Apakah hanya mesti membayar denda dam menyembelih atau ada denda yang lain? Apakah ada denda yang lain? Apa denda yang lain? Berpuasa. Berapa hari kita berpuasa? 3 hari. Di mana 3 hari? 3 hari di tanah haram, 7 hari dikala kita pulang kampung. Tilka asyaratun kamilah. Maka cukuplah jumlahnya 10 yang sempurna. Nah, baik. Berarti orang yang melakukan haji tamattu, yang melakukan haji qiran, kalau mereka bisa bayar dam, alhamdulillah. Kalau mereka tidak ingin bayar dam, karena mereka sudah terbiasa berpuasa misalnya, maka silakan berpuasa. Berarti mereka berpuasa 3 hari di sini dan 7 hari di kampung halamannya. Kemudian ikhwatul Islam, berpuasa. Nah, kalau kita tidak ingin bayar dam, kita ingin berpuasa. Makanya kalau ada orang yang tidak ingin bayar dam, tidak boleh dipaksa. Berarti dia ingin berpuasa. Nah, berpuasa itu boleh tidak dilakukan sebelum hari raya Idul Fitri? Boleh atau tidak? Jawabannya besok kita jawab. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, para tamu Allah rahimani wa rahimakumullah, karena waktu juga yang memisahkan kita bersama, semoga Allah berikan manfaat terhadap apa yang kita sampaikan, dan semoga Allah berikan kesehatan, kemudahan, keberkahan terhadap ibadah yang kita lakukan. Kita tidak henti-hentinya berdoa ikhwatul Islam. Kalau ada di antara saudara kita yang ingin melaksanakan ibadah ini, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dalam setiap langkah kakinya. Dan kalau ada di antara saudara kita yang sedang sakit, dan tadi ada saudara kita yang sakit, keluarganya sakit, ditimpa oleh penyakit yang berbahaya, semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan dia, dan juga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan semua kaum muslimin yang ditimpa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah jadikan haji kita adalah haji yang mabrur, sa'yun masykur, wa dzambun maghfur. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa khalilina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله